Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah melalui live streaming ataupun yang berada di gereja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kiranya boleh jemaat yang berada di belakang mengisi kekosongan bangku yang masih ada di depan. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur Bapa untuk setiap hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini ya Bapa, untuk melaksanakan ibadah kebaktian sore kami ya Bapa. Bapa sertai di ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Inang Pendeta, boleh kami resapi dan kami jadikan sebagai pedoman hidup kami Bapa. Bapa berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau menibahkan mereka tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa kami juga bawa pergumulan kami Tuhan, ataupun permasalahan kami Bapa. Dan biarlah Kau boleh turut campur Bapa di dalam segala persoalan hidup kami Tuhan. Dan untuk kesehatan kami ya Bapa, kiranya Kau boleh menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan biarlah kami boleh menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya Bapa dengan baik ya Bapa. Bapa jauh di atas segalanya itu Tuhan, kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang menyakiti hati-Mu Bapa, kiranya Kau mengampuni itu semua ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, kiranya kami boleh menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah Yang Maha Besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Ayat berikutnya kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk pun kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin dan kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kasih setia Tuhan melebihi dari hidup kita, dan jalan-jalan Tuhan juga yang terbaik untuk kita. Dan lebih dari semua yang ada, Tuhan adalah segalanya bagi kita. Marilah kita angkat pujian, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Hanya Kau yang berarti bagi
harus memilih Tuhan, tetap hatiku padamu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10 serta maksudnya. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang rendah, orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Titah ke-9. Jangan engkau mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuk agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku Tuhan. Dan aku datanglah padamu. Marilah kita angkat pujian, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar.
aku datanglah Tuhan padamu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan, Engkau memilih kami, Tuhan, sebelum kami ada. Dan jemari pula yang menuntun kami, Tuhan, serupa dengan gambaran. Dan tiada kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup. Dan di altar-Mu, kami sadari kalau Kau selama ini menanti kami, Tuhan. Marilah kita angkat pujian, Tuhan, Engkau memilih. Memilihku sebelum ku ada, jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidup. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup.
Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita di minggu ini tertulis di kitab Amsal pasal yang ke-16. Pembacaan dari ayat yang 16 sampai ayatnya yang ke-20. Marilah kita membacanya secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperoleh firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita telah ditebus Tuhan dengan darah yang kudus. Marilah kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Dan kita sebagai bait kudusnya dan sebagai bukti kerajaannya, marilah kita menyatakan bahwa Tuhan itu besar dan hidup. Marilah kita angkat pujian, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karya. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih bersuka cita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. kami bait kudusmu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat saya mengatakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
mukjizatmu terjadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-19 setelah Trinitatis 23 Oktober 2022. Topik khotbah, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. 1. Nama minggu. Nama minggu ini hari ini adalah Minggu 19 setelah Trinitatis yang artinya Allah Tritunggal. 2. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 23 Oktober 2022 telah pindah dari HKBP Resort HKBP Kebayoran Lama, keluarga Albert Silpanus Panjaitan, Mary Sinyawati Burumanik beserta 2 orang anaknya perempuan Banjargodung pindah jemaat ke HKBP Cinere Resort Cinere. 3. Pertemuan orang tua dan calon pelajar SIDI di tahun ajaran 2022 dan 2023. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan orang tua dan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2022 sampai 2023. Dihimbau kepada para orang tua dan calon pelajar SIDI yang sudah mendaftar untuk dapat hadir mengikuti acara pertemuan tersebut. Pendaftaran pelajar SIDI masih dibuka sampai tanggal 29 Oktober 2022. Warta yang keempat, sermon gabungan remaja. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, pukul 18 WIB bertempat di Gedung Sopo Praja lantai 2 Aula, akan diadakan sermon gabungan remaja dengan tema Young Factor of God, dipimpin oleh Pendeta J. Sitindawan MTH. Dihimbau kepada seluruh remaja dan calon pelajar SIDI HKBP Resort Kebayoran Lama untuk datang mengikuti sermon remaja tersebut. 5. Pembinaan guru sekolah minggu dalam guru gathering. Pada hari Sabtu Minggu tanggal 29 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2022 bertempat di Sentul Bogor akan diadakan pembinaan guru-guru sekolah minggu yang didampingi oleh Ketua Dewan Kononia. Marilah kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. 6. Perayaan puncak tahun kesehatian dan pesta Gotilun 2022. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 8 WIB HKBP Kebayoran Lama akan merayakan puncak tahun kesehatian dan pesta Gotilon 2022. Untuk itu kebaktian pukul 10.30 WIB dan kebaktian 15.30 WIB disatukan di pukul 8 WIB pagi. Pelantikan pendeta fungsional. Sesuai dengan surat keputusan yang kita terima dari kantor pusat HKBP nomor 528 garing pendeta garing SK garing 09 garing 2022 tertanggal 14 September 2022. Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama.
Selama ini bertugas di HKBP Lumbanjulu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan, Distrik 2 Silindung. Acara pelantikan Mangujakon diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pada kebaktian pukul 7.30 WIB. 8. Penambahan calon sintua. Melihat kebutuhan pelayanan di gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, maka mulai hari ini Minggu tanggal 23 Oktober 2022 akan diberikan kesempatan pada tiap-tiap banjar untuk memilih dan mengajukan calon sintua sian dari sintua banjar masing-masing. 9. Sinode Godang HKBP. Mulai hari ini, Kamis tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022, Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, mengikuti Sinode Godang bertempat di Persamean Seminarium Sipaholon. Marilah kita doakan agar Sinode Godang tersebut berjalan dengan baik. 10. Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan. Sesuai surat permohonan yang diterima dari Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan, bahwa HKBP Resort Kebayoran Lama menjadi tuan rumah di acara ibadah Okumene yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 November 22 pukul 10 WIB, dihimbau kepada pengumuman perempuan Ina Lydia dan Ina Hana untuk datang menghadiri acara tersebut. 11. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi Badan Penyelenggaraan Pendidikan BPP HKBP. Demikianlah warta Jumat ini, kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami persilahkan kepada Amang Situa Hot Syanipar dalam rangka Pesta Gotilon dan Hari Kesehatian. Kami persilahkan dengan hormat. Shalom. Ya, puji syukur kita dapat beribadah di minggu ini. Itu semua anugerah dari Tuhan, dan izinkan saya mewakili Ketua Panitia Tahun Kesatian dan Tahun Pesta Gotilon untuk menyampaikan acara Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama tahun 2022. Yang pertama kepada yang terhormat Inang Pendeta Lydia Boru Simangansong, dan kedua kepada para halado yang ada di HKBP Kebayoran Lama. Saat ini saya akan mewakili Amang Sintuahot untuk menyampaikan informasi Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama yang akan diadakan tanggal 13 November tahun 2022. Seperti yang telah dibacakan di warta yang kita terima di masing-masing, pada hari Minggu tanggal 13 November itu ibadah dijadikan satu. Biasanya kita beribadah ada tiga ibadah pagi bahasa Batak, ibadah siang bahasa Indonesia, dan ibadah sore itu ibadah alternatif. Khusus pada tanggal 13 November, ibadah disatukan menjadi satu, dan itu akan dimulai pada pukul 8 WIB. Oleh karena itu, kami mengundang agar jemaat bisa memakluminya. Dan kemudian yang kedua, untuk format acara Pesta Gotilon tahun 2022 ini akan seperti biasa. Kalau setiap tahunnya kita akan mengadakan acara Pesta Gotilon di indoor. Saat ini karena puji Tuhan, Tuhan boleh mengizinkan COVID sudah berlalu, sudah mulai surut. Kita bisa merayakannya nanti di outdoor. Mungkin di dalam kita akan mulai pukul 8 sampai pukul 10 itu ibadah seperti biasa. Dan kemudian yang kedua itu adalah ada acara mangulosi untuk penghargaan kepada jemaat yang sudah berusia di atas 70 tahun yang Tuhan berikan anugerah umur panjang. Dan setelah itu nanti setelah ibadah kita akan lanjutkan lagi di luar. Itu
penyerahan Silua Gotilon tiap Banjar. Jadi yang kedua, seperti biasa, kalau Gotilon itu konsepnya adalah pesta ucapan syukur jemaat atas hasil penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita selama 1 tahun ini. Ya, tak terasa kita di tahun 2022 ini sudah tiba di ujung tahun. Dan apa sih ucapan syukur yang kita bisa berikan bagi Tuhan atas penyertaannya? Kita masih diberikan kesehatan, dijauhi dari penyakit COVID, dan kita masih bisa menikmati berkat anugerah lewat pekerjaan kita dan keluarga yang ada yang kita punya. Mari saat ini saya mengundang teman-teman, jemaat-jemaat Amang Inang di tiap Banjar untuk bisa menyalurkan apa yang kita bisa punya sebagai persembahan untuk Tuhan, untuk dipersembahkan di pesta Gotilon tahun 2022 ini. Dan apa yang beda dari pesta Gotilon dari sebelum-sebelumnya? Ya, pesta Gotilon tahun 2022 ini sesuai dengan keputusan Sermon Parahalado. Tahun ini jikalau kita mengumpulkan pesta Silua Gotilon kita untuk dana operasional gereja, pada tahun ini gereja kita akan mendirikan rumah dinas pendeta yang bertempat di Bedeng. Jadi pada tahun ini kami mengundang jemaat untuk bisa menjadi bagian bersama-sama, bergotong royong untuk bisa mewujudkan adanya rumah dinas di gereja HKBP Kebayoran Lama. Seperti yang kita ketahui, rumah dinas pendeta di HKBP Kebayoran Lama saat ini masih tinggal kontrak sewa, dan saat ini puji Tuhan kita boleh mengupayakan agar terrealisasi. Paling tidak kita akan memulai start untuk akhirnya mendirikan rumah dinas pendeta yang ada di Bedeng, 3 unit dengan lantai 2. Oleh karena itu kami memohon doa dan juga partisipasi dari tiap jemaat untuk bisa mensukseskan acara Pesta Gotilon tahun ini agar bisa berjalan dengan sukacita dan berjalan dengan lancar. Itu saja dari kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari buku ND nomor 743. Oh Tuhan, togu-togu ma'au. Dalam lomori
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Marilah kita mendengarkannya dan saya akan membacanya secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak seorang pun dari antara kita baik muda maupun orang tua yang menginginkan kehidupannya sengsara. Dan menderita. Yang kita harapkan pasti hidup senang, hidup bahagia, bersukacita, dan damai sejahtera. Tidak salah kita mengatakan demikian. Itu manusiawi.
Namun kenyataan yang kita alami pasti ada yang namanya penderitaan. Pasti ada yang namanya masalah dan pergumulan. Tapi sebaliknya, pasti ada yang namanya sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Tetapi harus kita sadari selama kita hidup di dunia ini, kedua hal tersebut harus kita alami. Tidak bisa kita terlepas dari penderitaan. Tidak bisa kita terlepas dari masalah. Tidak bisa kita terlepas dari kesengsaraan. Tetapi sebaliknya, tidak bisa kita juga terlepas dari kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan penderitaan manusia pertama adalah ketika manusia melanggar perintah Tuhan di Taman Eden. Yang mana manusia pertama, Adam dan Hawa, keluar dari Taman Eden karena mereka melanggar peraturan Tuhan. Jadi tidak selamanya penderitaan itu karena pergumulan, karena masalah, karena kesulitan, karena kesusahan. Tapi kalau kita lihat penderitaan pertama yang dialami manusia adalah karena dosa. Tidak mematuhi perintah Tuhan. Akhirnya mereka tersiksa yang selama ini hidup tenang, hidup enak di Taman Eden, tidak susah mencari pekerjaan, tidak susah mencari tempat tinggal, tidak susah mencari makanan, semuanya sudah disediakan Tuhan, segala kebutuhan pokoknya, baik sandang pangan untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi karena manusia yang pertama itu pada saat itu tidak bisa mengkontrol dirinya, merajai dirinya, mengendalikan dirinya, akibatnya mereka jatuh ke dalam godaan dan berdosa. Dan akibat dosa itu, laki-laki mengalami penderitaan. Apa penderitaannya? Bersusah payah mencari nafkah. Bersusah payah bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan anak dan istri. Dan perempuan akibat dari dosanya, maka penderitaannya adalah bersusah payah untuk melahirkan anak atau keturunan. Akibat dosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa mengalami penderitaan. Dan seterusnya kita lihat di sini. Mengapa penderitaan itu ada? Karena kita mau menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus itu berarti
mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mau melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Artinya di sini kita meneladani sikap dan perbuatan Allah. Yesus sebagai anak Allah bukan berarti dia bebas dari penderitaan. Justru dia mulai dari anak-anak, bahkan ketika malaikat surgawi mewartakan kepada dunia ini bahwa akan lahir, akan datang juru selamat dunia ini, mulai dia diincar-incar, mulai dia dicari-cari, mulai dia dikejar-kejar oleh para raja-raja dunia ini yang tidak menyukai kedatangannya. Belum lahir saja dia sudah diincar-incar, dicari-cari supaya tidak terjadi yang namanya keselamatan di dalam dunia ini. Belum ada Yesus masih kabar dia akan lahir ke dunia ini. Dunia sudah membenci. Itulah tantangan yang dihadapi Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat, Sang penebus dosa. Dia mengalami berbagai tantangan dan penderitaan dan kesulitan. Mulai dia dari dalam kandungan sampai dia dewasa, tetap diincar-incar oleh dunia ini dan manusia yang membenci dan tidak menyukai kehadirannya. Supaya keselamatan itu tidak terwujud. Dan pengampunan tidak diberikan kepada umat yang berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Kemauan manusia kah yang terjadi? Kemauan dunia kah yang terjadi? Tidak, jemaat terkasih. Kehendak manusia kah yang terjadi? Kehendak dunia kah yang terjadi? Tidak. Justru kehendak Tuhan. Jadi kita tidak boleh menantang kehendak Tuhan, menantang kuasa Tuhan. Harus itu yang terjadi. Walaupun berusaha dunia ini untuk menghalangi yang namanya keselamatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang hidup di dalam kesulitan, tapi mujizat atau rencana Tuhan haruslah terjadi. Jadi jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus kita harus hidup di dalam penderitaan. Penderitaan itu bisa berlalu. Kita bebas dari penderitaan kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, sekarang apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita? Sesuai dengan topik minggu pada hari ini. Topik minggu hari ini adalah ikut menderita sebagai pengikut Kristus. Luar biasa nama topik ini. Disuruh kita semua untuk ikut menderita sebagai pengikut Kristus. Kalau dia tidak mau menderita sebagai pengikut Kristus, mundur saja. Tidak dipaksa. Kalau dia tidak sanggup menderita sebagai pengikut Kristus, sudah mundur saja. Tetapi hari ini kita akan diingatkan Tuhan melalui Rasul Paulus. Bahwa dia selalu mengingatkan jemaat-jemaatnya supaya tetap kuat dalam setiap penderitaan. Dan 2 Timotius 2
Terlebih pasal 2 ini adalah salah satu pesan dari senior kepada junior. Dari Paulus kepada Timotius. Timotius adalah anak bimbingan dari Paulus. Yang mana Paulus mau berbagi pengalaman kepada angkatan muda, yaitu Timotius. Karena dia dikader Paulus untuk menjadi penginjil muda, pelayan muda pada saat itu. Supaya dia kuat dalam setiap melayani, dalam siap mewartakan Injil, mewartakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Artinya di sini jemaat terkasih, dia mau berbagi pengalaman kepada orang muda. Supaya orang muda itu jangan takut ketika dalam menghadapi tantangan, ketika dalam menghadapi penderitaan. Dan Paulus juga berbagi pengalaman tentang pengalamannya ketika dia melayani umat Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Bukan hanya difitnah, dimaki, dibully, tetapi dia juga diancam untuk dibunuh. Terancam nyawanya. Hanya mengatakan kebenaran firman Tuhan, hanya mengatakan firman Tuhan. Bahkan dia sudah sering keluar masuk penjara. Hanya untuk mengatakan kebenaran firman. Itulah nasihat atau pesan moral yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi kita juga sebagai angkatan muda, jangan takut kita ketika kita melayani ada yang membuli kita, yang mengejek kita, memfitnah kita, jadi kendor kita melayani. Apalagi di sini saya lihat di gereja kita ini muda-mudi semua aktif melayani, mulai dari IT, mulai dari song leader, mulai dari pemusik, musiknya bagus. Kita jangan mau jadi kalah hanya gara-gara bulian. Hanya gara-gara kita diejek-ejek. Ih, ngapain itu tampil di depan sana? Kapan itu nongol? Jangan. Jangan mau kita tergoda oleh karena di sekitar kita. Tetapi pesan moral yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, karena dia masih muda, apa dikatakan di sini? Kita lihat di ayat 1. Sebab itu, hai anakku, ada kata-kata anak. Karena Paulus sudah menganggap Timotius anaknya, anak didiknya, anak bimbingannya. Seperti dosen dengan anak bimbingan. Supaya dia bisa lulus skripsi nanti, sidang nanti, harus dibimbing dengan dosen. Dosen pembimbing. Apa dikatakan di sini? Hai anakku. Kata-kata anak berarti dia menunjukkan mengasihi, mencintai. Jadilah kuat. Bukan kuat maklum ya. Jadilah kuat. Kuat karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita kuat dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan kita, Tuhan akan mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi kita, tapi menjaga kita. Bukan hanya menjaga kita, tapi memelihara kita. Bukan hanya memelihara kita, tapi menolong kita. Ada amin? Kalau kita kuat. Maksudnya di sini jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai patah semangat si Timotius ketika dia tiba dalam ancaman. Jangan sampai putus asa si Timotius
ketika dia difitnah. Jangan sampai kendor pelayanannya, pelayanan Timotius ketika dia diejek. Banyak tukang ejek pada saat itu. Banyak tukang fitnah pada saat itu. Banyak tukang bully pada saat itu. Tapi tetaplah kuat dalam segala kondisi kehidupan dan kondisi pelayanan. Itulah pesan moral yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai anak bimbingannya. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di sini, apa dikatakan Paulus kepada Timotius? Kita lihat di ayat 3. Nah ini yang paling sangat ditakuti oleh manusia. Apa itu perkataannya? Apa firman yang dikatakan di ayat 3? Ikutlah menderita. Bukan dikatakan ikutlah engkau senang-senang. Ikutlah engkau berbahagia. Ikutlah engkau enak-enak. Dikatakan di sini, ikutlah menderita. Ini tantangan bagi Timotius. Aku masih muda, sudah diajak aku untuk menderita. Harusnya aku harus memimpikan masa depanku, cita-citaku. Tetapi aku sudah ditantang untuk ikut menderita. Ikut menderita seperti seorang prajurit yang baik. Itu dikatakan Paulus, kau harus ikut menderita seperti seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik itu bagaimana? Dia harus patuh kepada komandannya, kepada bosnya, kepada kapolseknya, kepada kapolresnya, kepada kapoldanya, kepada jenderalnya yang mengutus dia. Kemana dia? Disuruh berperang, menjaga keamanan bangsa dan negara. Dia harus siap, makanya setiap prajurit, apa dikatakan bosnya, komandannya, siap jenderal, siap komandan. Gak pernah mengatakan tidak siap. Siap. Itulah kebaikan seorang prajurit. Apapun masalah, kondisi itu di belakang, yang penting siap komandan. Siap jenderal. Demikian kita mau dikatakan firman ini. Ketika kita menghadapi tantangan yang hebat, pergumulan hebat, tekanan yang hebat, masalah yang hebat, kita juga harus bisa mengatakan siap Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Karena prajurit yang baik berasal dari Kristus Yesus. Yang mau mendengar arahannya, yang mau mendengar bimbingannya, yang mau mendengar petunjuknya, sehingga apapun rintangan, dia pasti percaya ada Tuhan menjaga dan menolong. Amanginan jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ikut menderita di sini seumpama seperti ayat 4, seperti seorang prajurit yang sedang berjuang di dalam peperangan. Jadi ada 3 kiasan yang diberikan Paulus kepada kita. Yaitu seumpama ayat 4 tadi. Seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang baik pasti dia akan menuruti peraturan komandannya. Seorang prajurit yang baik pasti dia akan meninggalkan
segala kesenangannya. Pasti juga dia akan meninggalkan keluarganya. Meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan saudara-saudarinya. Meninggalkan istrinya. Bahkan yang paling mengerikan, bila anaknya lahir, terkadang dia tidak melihat kelahiran anaknya. Kadang umur 1 tahun dulu baru dia bisa berjumpa dengan anaknya. Bahkan anaknya kadang tidak mengenal siapa bapaknya. Karena bapaknya sibuk dalam perjuangan, dalam peperangan. Artinya di sini jelas dikatakan tadi di ayat 4 tadi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya, artinya dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan segala kehidupannya. Dia tidak mau kalah dalam peperangan. Malu seorang prajurit yang baik kalah dalam peperangan. Lebih bagus dia tewas daripada pulang kalah dalam peperangan. Makanya seorang prajurit itu harus betul-betul gigih, tangguh melawan musuhnya. Baik di tengah hutan. Dia rela hidup tanpa atap. Dia rela makan tanpa nasi. Dia rela dalam kesakitan. Yang penting dia memperoleh kemenangan. Itulah penderitaannya. Itulah kesulitannya. Itulah tantangannya. Tetapi yang kita lihat di sini contoh-contoh kiasan yang diberikan Paulus kepada kita. Marilah kita sebagai pengikut Kristus harus seperti prajurit yang sedang berjuang. Karena kita di dunia ini selalu berjuang. Apapun kondisi kita selalu berjuang. Tapi tidak bisa kita mengandalkan diri kita. Kita hanya bisa berharap dan mengandalkan Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Kalau dia sudah mendapatkan kemenangan di dalam medan perang, maka dia pulang akan berkenan kepada komandannya. Kita lihat di ayat terakhir, ayat 4. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Maka dia akan naik pangkat. Makanya kalau orang yang sudah sering ikut ke medan peperangan, pangkatnya itu naik. Kalau dia terus memenangkan suatu peperangan. Tetapi kalau dia tidak mampu berperang, pangkatnya tidak akan naik. Jadi jangan heran kalau ada pangkat seseorang itu, angkatan tidak naik-naik. Kenapa? Dia tidak mampu berperang. Dia tidak mampu menghadapi tantangan. Tapi kalau orang-orang yang tangguh, yang tekun, yang melatih dirinya untuk hidup dalam peperangan, pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Pasti kemenangan akan di tangannya. Kita juga demikian. Kalau kita selalu kuat seperti dikatakan ayat 1 tadi, dan mau ikut menderita dalam setiap peperangan-peperangan kita, pasti kita akan berkenan kepada komandan kita. Amin. Tahu komandan kita siapa? Komandan kita Tuhan Yesus. Amin. Pasti kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena kita mau mematuhi segala peraturannya, mau setia kepadanya, mau nurut kepadanya, mau tekun menjalani setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan. Apa sih yang tidak bisa diperbuat Tuhan? Yang mati saja bisa hidup. Yang buta saja bisa melihat. Apa sih? Yang tuli aja bisa mendengar. Yang lumpuh aja bisa berjalan. 5 roti dengan 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Lebih malah 12 keranjang. Apa sih? Mengapa kepercayaan kita masih saja kendor? Kenapa kita selalu ragu dengan kuasanya? Karena apa? Karena kita sering melihat di sekitar kita. Melihat kiri dan kanan. Kalau kita mau menang dalam setiap pergumulan kita, fokuslah kepada Dia. Fokuslah berharap pada Dia.
Jangan lihat kiri kanan, kita akan tergoda. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pelari yang sedang bertanding. Ketika dalam pertandingan itu, dia melihat kepada pelatihnya, fokus kepada pelatihnya. Dia selalu menoleh kepada pelatihnya, akhirnya dia berlari sekencang-kencangnya untuk mencapai garis finish. Tetapi ketika dia hampir mencapai garis finish, matanya momar, tahu momar? Itu istilah orang Batak, momar, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Tidak fokus lagi dia kepada pelatihnya, tidak dilihatnya lagi pelatihnya. Karena dia merasa, oh aku sudah mau mencapai kemenangan, oh aku sudah mau mencapai garis finish, aku akan menang. Tapi karena matanya momar, mau dia tergoda dengan lingkungan kanan kiri, akhirnya kakinya apa? Terjepit oleh rumput, akhirnya dia terjatuh. Akhirnya dia dilalui oleh pelari-pelari yang dari belakang. Bukan juara satu lagi didapatkan, tapi dia sudah kalah. Karena apa? Karena matanya tadi momar. Karena matanya apa tadi? Tidak fokus kepada pelatihnya. Melirik ke kanan dan ke kiri. Merasa dia sudah akan hampir finish, hampir menang. Justru disitulah kita harus betul-betul semakin fokus kepada pelatih kita. Semakin fokus kepada komandan kita. Semakin fokus kepada Tuhan kita. Supaya kita memperoleh kemenangan, memperoleh keselamatan. Itulah salah satu contoh ilustrasi. Jadi kita tidak perlu momar ke kiri ke kanan. Kalau ada pun contohnya pergumulan kita, kau itu dikerjain orang, ada itu orang yang tidak suka samamu. Ada orang yang cemburu kepadamu. Udahlah, kemarin ada gitu temanku, gitu juga masalah seperti masalahmu. Enggak naik-naik jabatannya, rupanya ada yang selalu mengerjain dia. Momar dia kepada perkataan kawannya itu. Udahlah, pergilah kita kepada orang pintar. Supaya dilengserkan dia dari kantor ini. Jangan mau. Momar nanti kita. Lari nanti fokus kita kepada dunia ini. Kita lebih mendengar apa dikatakan orang-orang yang tidak berfungsi untuk kita. Yang tidak bermanfaat bagi kita. Tapi carilah yang berfungsi dan bermanfaat bagimu. Amin. Siapakah itu? Tuhan penolong. Tuhan juru selamat. Jadi jangan semua kita dengarkan. Kalau ada pun orang yang membuli kita, mengejek kita, menghujat kita, gak usah dengarin itu. Nanti kamu tambah pusing. Naik dartingmu nanti. Ya kan, tahu darting? Darah tinggi, kumat nanti. Terlalu banyak makan obat bisa sakit ginjal. Ini bahaya nih sekarang ini. Ada obat-obat anak-anak ya, yang sekarang sudah ditarik dari peredaran. Anak-anak kecil sudah mempunyai penyakit ginjal akut. Anak-anak. Maka kita harus selalu fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Jangan suka mendengar apa yang dikatakan orang lain. Biarkan dia berkata-kata. Karena kita tidak sanggup menutup mulutnya. Jangan mau kita dibada-badai. Kerjaan iblis yang suka membada-badai kita. Apalagi dikatakan, ayo supaya kita kupertemukan kalian dua. Gak percaya kamu. Begini dibilang dia. Jangan mau. Itu akan menambah penyakit. Penyakit pikiran kita nanti akan bertambah. Naiklah kolesterol. Naiklah asam urat. Naiklah asam lambung. Gak jadi makan. Akhirnya sesak. Bertambah penyakit. Itu harus kita cermati. Maka marilah kita tetap tidak mempersoalkan soal-soal penghidupan kita. Tapi biarlah Tuhan yang selalu berkenan. Itu yang pertama dikatakan di sini. Ikut menderita berarti seumpama seorang prajurit yang sedang berjuang. Yang kedua dikatakan di sini, ikut menderita berarti seumpama
seorang olahragawan. Nah, siapa di sini suka olahraga? Ini saya lihat ini cowok-cowok badannya maco-maco nih, berarti suka olahraga. Si spek nih saya lihat. Dikatakan Paulus, marilah kita seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan, kalau dia mau terkenal, kalau dia mau banyak peminatnya, penggemarnya, dia harus memperoleh mahkota juara. Untuk mendapatkan mahkota juara, dia harus mau bertanding menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah peraturan-peraturan yang berlaku? Dia harus disiplin. Kalau dia tidak disiplin, berlatih, dia tidak akan memperoleh kemenangan. Kalau dia tidak tekun, latihan, dia tidak akan beroleh yang namanya medali. Semua olahragawan yang juara-juara itu bisa memperoleh kemenangan, bisa memperoleh medali. Karena apa? Karena dia taat kepada pelatihnya, mau menurut apa yang dikatakan pelatihnya, rajin latihan, tekun latihan, pasti dia akan memperoleh kemenangan. Soalnya tidak gampang untuk memperoleh kemenangan. Sama juga dengan penderitaan, tidak gampang. Tapi kalau kita mau melatih hidup kita, sikap kita, pasti kita tidak akan lupa mengucap syukur. Jangan gara-gara tertimpa beban, tertimpa masalah, tertimpa persoalan, jadi lupa mengucap syukur. Sebaliknya, ketika kita ada masalah, ketika kita ada beban, marilah kita mengucap syukur. Karena kita bisa ada ketika dalam penderitaan, bukankah itu kuasa Tuhan? Banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam penderitaan, akhirnya manikot kata orang Batak. Tahu manikot? Bunuh diri. Kalau mau bunuh diri saja ke bawah pohon cabai. Pasti kamu tidak akan apa-apa. Itu semua karena apa? Tidak bertahan, tidak terlatih. Tapi kalau sudah biasa dia menghadapi tantangan, dia akan terlatih. Seperti nakoda, pelaut. Kalau tidak ada gelombang, tidur semua itu. Pelaut-pelaut itu, tidur semua nakoda itu. Kalau tidak ada gelombang, badai di laut. Tetapi kalau ada badai, gelombang, semua siap tempur. Siap siaga. Fokus ke depan. Jadi jangan suka kalau yang normal-normal saja. Harus ada tantangan. Amin. Orang Kristen harus punya tantangan. Kita harus bangga kalau kita bisa melewati tantangan. Amin. Jangan suka yang biasa-biasa saja. Pelaut tidak akan dikatakan tangguh kalau dia tidak bisa melewati badai. Pelaut tidak bisa dikatakan tangguh kalau dia tidak bisa melewati gelombang. Kalau dia bisa melewati gelombang dan badai di tengah laut, itulah pelaut yang tangguh. Itulah pelaut-pelaut yang bisa melewati semua badai dan gelombang. Jadi kita juga harus seperti itu. Jadilah prajurit Kristus yang tangguh. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang pasrah. Istilah pasrah tidak berlaku bagi Tuhan. Tapi berharap itu yang berlaku. Jangan katakan aku pasrah sajalah. Kalau pasrah berarti itu tidak ada harapan dalam hidupnya. Tapi kalau dikatakan aku hanya berharap kepada Tuhan, berarti dia siap untuk diuji. Aku hanya berharap kepada Tuhan, berarti dia siap untuk mengalami tantangan. Aku hanya berharap kepada Tuhan, berarti dia siap untuk menghadapi pergumulan. Aku hanya berharap kepada Tuhan, berarti siap untuk ujian. Ketika kita juga ujian, baik ketika kita ujian di sekolah,
di kuliah atau ujian ketika kita dipanggil untuk diwawancarai dalam pekerjaan, kita hanya mengatakan, aku hanya berharap kepada Tuhan. Tapi kata-kata berharap bukan berarti pasrah. Pasrah itu sama sekali tidak berbuat, tidak bertindak. Orang Kristen harus berbuat dan harus bertindak. Dan tetap berharap kepada kuasa Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kita dan memenangkan kita dalam semua ancaman kehidupan. Seterusnya di sini kita lihat jemaat terkasih, ikut menderita berarti seumpama ayat 6. Apa itu ayat 6? Seperti seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini diumpamakan seperti seorang petani. Mungkin kita semua pernah melihat petani ya. Kalau kita pulang kampung ke Sumatera banyak sawah kan? Kalau kita pergi ke puncak juga banyak sawah. Pokoknya kalau kita pergi ke daerah-daerah, baik daerah Jawa sana, banyak sawah. Kita lihat di situ petani-petani menanam padi. Itu perjuangannya, perjuangan yang betul-betul mengajari mereka tekun. Supaya nanti hasilnya bisa mereka harapkan. Jadi bukan langsung itu ditanam padi, langsung jadi beras seperti yang kita makan. Kita tinggal enaknya saja makan nasi. Karena kita punya uang. Kita beli ke warung, ke pasar. Suka-suka kita mau beras apa? Mau beras pandan kah? Mau beras merah kah? Sesuai selera kita. Karena kita punya uang. Tapi petani itu menanterik. Hidup di dalam lumpur. Apalagi kalau padi itu ditanam di dalam lumpur. Ada pacat, ada lintah. Itu tantangan dia. Tapi dia takut kepada lintah. Coba kita dikasih lintah, menjerit-jerit. Jangankan lintah. Lewat aja ipos, sudah menjerit-jerit. Tahu ipos? Kecoa. Siapa di sini kalau lihat kecoa menjerit-jerit? Jangankan perempuan, laki-laki juga. Anak-anak sekarang laki-laki, anak-anak SD takut sama kecoa. Tapi tantangan di sini, tantangan petani tadi betul-betul mereka hadapi. Belum lagi kalau padinya dimakan sama tikus. Mereka harus berusaha lagi menanam, mencari bibit supaya tanaman padi itu tidak bertumpuk-tumpuk di sana tumbuh, di sini kosong. Mungkin pernah kita lihat ya, padi. Di sini penuh semua padi, tapi di sini kosong. Dia harus menanam kembali itu. Supaya nantinya mereka sama-sama bertumbuh, sama-sama menghasilkan. Itu jerih payah, itulah penderitaan mereka. Kalau di kampung, di tempat opung kita sana, di Toba sana, di Samosir sana, itu anak-anak sekolah, pulang sekolah bukan langsung makan. Ngerinya kehidupan mereka. Mereka pulang sekolah, jam 1 aja atau jam 2 siang, mereka langsung ke sawah. Kalau kita pulang sekolah langsung makan, malah kita diantar mama kita, papa kita makanan ke sekolah kita. Masih enak kita. Diantar minumannya, diantar snacknya, diantar susunya. Kalau anak-anak yang di kampung, waktu saya dulu melayani di daerah Toba sana, mereka bukan langsung pulang. Kalau mereka sudah lapar, tapi mereka harus pergi ke sawah untuk membantu orang tuanya. Karena disitulah nasi mereka dibawa orang tuanya. Mereka makan di sawah. Supaya mereka ikut bekerja, menanam padi. Mencari padi-padi yang gundul, yang dimakan keong, yang dimakan hama, untuk ditanam kembali. Di sawah mereka makan. Itulah perjuangan mereka. Supaya mereka bisa merasakan kerja keras mereka harus sungguh-sungguh. Setengah tahun lah mereka demikian. Bahkan kalau di daerah Toba sana, sekali setahunnya panen.
Tapi ada juga yang 2 kali setahun. Tapi lebih bagus hasilnya kalau sekali setahun. Katanya lebih manis berasnya, lebih gurih. Begitulah mereka. Tiap hari pulang sekolah langsung ke sawah membantu orang tua. Agar nantinya hasil padi mereka, hasil panen mereka memuaskan. Itulah dikatakan di sini. Jadilah seperti seorang petani yang bekerja keras. Dan hasil pertama akan mereka nikmati. Dan di sini dikatakan dinikmati. Andai kata petani tidak bekerja keras, kita tidak merasakan kenikmatan ya beras atau nasi. Karena kita syukurilah orang yang bekerja keras. Amin. Kita tirulah orang yang bekerja keras. Karena itulah upaya mereka melewati segala kesusahan mereka, melewati segala penderitaan mereka. Tapi hasilnya bukan hanya mereka saja yang menikmati hasil panen, tapi kita yang di kota ini merasakannya, menikmatinya. Itulah yang dikatakan di sini. Itulah yang perlu kita perhatikan jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan kepada kita di ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Kita diingatkan perhatikanlah. Itulah peringatan Tuhan kepada kita itu. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi dalam setiap segala sesuatu ada Tuhan yang menjaga dan menolong kita. Jadi jangan takut ketika kita dalam pergumulan. Amin. Jangan kecut. Jangan murhing. Jangan putus asa. Jangan mandele. Sakit sendiri, sakit sedikit mandele. Resign sudah mandele. Gak dapat jodoh mandele. Diputusi pacar mandele. Jangan apapun kondisi kita, jangan gampang-gampang putus asa atau mandele. Tetap berharap kepada Tuhan. Ingat lagu yang viral, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang tepat. Janji Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu tetap ya mengabulkan setiap janji-janjinya kepada kita, asal kita selalu melakukan kehendaknya. Jangan terlalu banyak menuntut, tapi lakukanlah apa yang dikatakan Tuhan. Kita sering terlalu banyak menuntut, Tuhan aku belum punya jodoh, dekatkanlah Tuhan. Tuhan aku belum dapat pekerjaan. Berikan aku Tuhan pekerjaan. Tapi sampai di rumah tidak mau membantu orang tua, malas-malasan. Cuci piring dulu ini. Nanti lama. Sapu dulu rumah ini. Malas. Ingat, titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ingat. Sepele memang itu. Tapi kalau kita tidak melakukannya, gimana kita mau mendapatkan seperti yang kita harapkan? Apa yang dikatakan Tuhan dalam perintahnya masih kita abaikan. Contoh tadi sudah saya sampaikan, anak petani yang di kampung, yang di Bunapasogit, yang di Toba sana, pulang sekolah langsung ke sawah menolong orang tuanya. Malah mereka sudah keroncongan perutnya. Kenapa? Karena mereka mengingat jerih payah orang tuanya. Susah payah membesarkan mereka, susah payah mensekolahkan mereka. Mau tidak mau mereka harus siap menderita. Kita juga Amanginang, jemaat terkasih, kita juga harus siap dalam medan pertempuran. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Dan itulah pengalaman dari Paulus. Baik dalam pelayanannya, baik dalam kehidupannya. Terlebih dalam pelayanannya dikatakan di sini di ayat 8. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dia sering keluar masuk penjara, terbelenggu.
Tapi bukan karena kejahatannya. Memang sebelum dia mengenal Yesus, dia ada orang jahat yang suka mencaci maki orang Kristen, menyangkal orang Kristen, menyangkal Kristus. Tetapi banyak cara Tuhan untuk memanggil orang-orang jahat supaya menjadi abdi Tuhan di dunia ini. Salah satunya adalah Paulus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya dia bertobat, dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil yang terkenal. Bahkan sampai hari ini nama Paulus selalu terngiang-ngiang dalam iman kita. Untunglah Paulus mau memberitakan Injil secara tangguh. Untunglah Paulus mau keluar masuk penjara. Kalau dia tidak mau keluar masuk penjara, tidak ada gereja di Eropa, tidak ada gereja di Asia. Tidak ada yang namanya kekristenan. Dan akhirnya berakarlah kepada rasul orang Batak yang bernama siapa? I.L. Nommensen. Dia mau datang dari Jerman untuk menginjili orang Batak yang tidak mengenal Tuhan. Menginjili opung-opung kita yang pertama. AKBP sudah berumur 161 tahun pada tanggal 7 Oktober. Itu harus kita catat. Tidak ada orang dunia ini berumur 161, hanya AKBP. Amin. Banggalah kita menjadi jemaat AKBP. Amin. Banggalah kita menjadi pemuda-pemudi AKBP. Amin. Tidak kalah kita dengan gereja-gereja yang lain. Umur gereja kita sudah tua, 161 tahun. Itu semua buah penginjilan, buah semangat penginjil yang pertama. Termasuk Paulus, termasuk Timotius, termasuk rasul orang Batak, Nommensen. Orang Batak dulu tidak mengenal yang namanya pakaian bagus. Untung Nommensen datang. Dia datang menginjili, pakai topi. Tapi topi koboi. Kan orang Eropa kan keren-keren pakaiannya. Pakai jas. Jasnya bukan jas sembarangan. Bahannya wol. Pakai apa namanya? Tas. Tasnya bukan tas KW-KW, tas kulit. Namanya juga orang Jerman. Itulah yang diajarkan kepada kita. Makanya orang Batak itu sukses-sukses. Berhasil. Karena buah penginjilan hidup di tanah Batak. Makanya orang Batak itu kalau berpesta, pakai jas semua. Bagus-bagus, laris manis pasar baru. Kaya orang Keling, orang Bonggali yang di pasar baru itu. Karena orang Batak sukses-sukses, banyak uangnya. Kalau nggak ada orang Batak, nggak makan orang itu. Itu pengakuan mereka kepada saya. Ibu-ibunya juga kalau ada pesta, seragam, beli brokat, jahit, cantik-cantik. Fashion orang Batak nomor 1. Kenapa? Karena kita diinjil oleh orang Eropa, makanya kita fashion-fashion. Bagus fashion orang Batak. Keren-keren orang Batak. Tapi jangan sombong, amin. Jangan sombong kita. Jadi norak kita. Jangan. Itulah buah penginjilan tadi. Buah penginjilan itu memberikan berkat kepada kita. Buah penginjilan memberikan dampak kepada kita. Sehingga kita terberkati. Jadi kita juga harus bisa menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kita. Jadi kita harus sabar menanggung. Menanggung setiap penderitaan kita. Itu dikatakan ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Jadi kalau kita ada pergumulan atau penderitaan, kita harus sabar. Karena orang sabar itu pasti dikasihi Tuhan. Jangan kita jadi kendor. Jangan kita seperti putri malu. Tahu putri malu? Kalau orang Batak mengatakan sihirput, disentil sedikit, sudah, ya, sudah kecut, sudah takut. Tapi orang Kristen itu harus sabar dalam setiap pergumulannya. Dan tetap kuat. Jadi kata sabar dan kuat di sini itulah yang harus kita nyatakan. Itulah yang harus kita lakukan dalam semua kondisi kehidupan kita. Jadi firman Tuhan berkata, sekalipun kebenaran ditolak, Injil ditolak, tapi kebenaran dan Injil tidak pernah gagal dalam kehidupan orang percaya. Amin amanginang? Iya, itu yang harus kita camkan dalam hati kita.
supaya kita semua menjadi orang yang kuat, orang yang sabar, dan orang yang tangguh dalam semua kondisi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami sampaikan kepadamu. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai pada minggu sore ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah mengajari kami, biarlah kami Tuhan menjadi kuat dan tangguh dalam setiap pergumulan dan penderitaan kami. Firman Tuhan pada hari ini sangat dahsyat, mengajari kami supaya kami Tuhan tetap bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu. Apapun Tuhan gelombang kehidupan kami, badai kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri untuk menyelesaikannya. Tapi Tuhan selalu berkata semua indah pada waktunya dan rencana Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, kalau Tuhan tidak berkenan, itu tidak akan terjadi. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami, ajarilah kami Tuhan, agar kami semakin percaya dan semakin beriman kepadamu saja. Biarlah iman kami selalu bertumbuh Tuhan, supaya iman kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami. Sehingga semakin banyak ya Tuhan orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, dan semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami pada sore yang indah ini. Dan besok hari Tuhan kami akan melanjutkan segala kegiatan kami dan pekerjaan kami. Lindungi dan jagailah kami Tuhan, berikan kami selalu penyertaan-Mu. Dan apabila dari jemaat Tuhan yang hadir pada minggu sore ini banyak pergumulan, ada sakit penyakit, ada beban hidup, beban pikiran, masalah dan persoalan, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, masalah di kantor, masalah di pekerjaan, masalah belum mendapatkan jodoh, masalah belum mendapatkan keturunan, dan masalah belum mendapatkan yang mereka harapkan. Ya Tuhan, berikan mereka kesabaran. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan pendelian atau putus asa, tapi biarlah roh Tuhan selalu menyala-nyala dalam setiap kondisi-kondisi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan mengangkat pujian dari buku Ende nomor 648, Sangap di Debatama. Marilah kita memberikan yang persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sangap di Debatama, sangap di anak naik. Tony Purbadia Debatana Sokali. Haleluya.
si parholong si paluan jolai Tuhan Raja onai Haleluya puji Tuhan Raja tersilangi Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harga milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Amin.